Semoga kita boleh memberikan waktu kita secara khusus untuk acara pemberkatan nikah pernikahan kudus hari ini antara Rahayu dan Mas Tri Purwadi, dan sesuai prosedur new normal ya. Jadi kita harapkan jaga jarak ya, social distancing, dan pakai masker, cuci tangan karena sudah disediakan di depan. Cek temperatur juga ya, karena ini saran dari pemerintah. Dan kalau sudah penuh jangan dipaksa ya, saya mohon maaf. Kalau sudah penuh jangan dipaksa untuk saling berdesak-desakan. Lebih baik sebagian mungkin tunggu di luar gitu ya, terpaksa karena memang situasinya seperti saat ini dan pemerintah memberi syarat seperti itu. Jadi kita takut mungkin nanti kalau pas berdesak-desakan seperti ini ada pemerintah lewat, mereka sidang, dibubarkan, malah terjadi beberapa hal ya. Jadi kalau sudah kursi hanya cukup untuk dua-dua. Nah nanti kalau lebih dari itu ya terpaksa mungkin sebagian di luar gitu ya. Dan karena kedua mempelai sudah ditentukan jam 10, kita akan mulai acara kita pada pagi hari ini. Dan bagi kursi-kursi yang masih kosong silakan diisi, dan bagi yang sudah terisi dengan kapasitas yang disesuaikan, mungkin Bapak Ibu yang tidak mendapatkan kursi, kami mohon maaf ya, karena hanya setengah dari ruangan ini yang boleh diisi gitu ya. Dan mungkin ini jadi kurang nyaman, tetapi memang ini prosedur yang harus kita lakukan gitu ya, demi keterlibatan kita semua. Dan biar kita terus berdoa, biarlah situasi saat ini semakin baik, Tuhan pulihkan dengan sempurna sehingga kehidupan kita berjalan dengan normal kembali. Kita akan mulai acara kita pada pagi hari ini. Saya sekali lagi mengucapkan selamat datang untuk kita semua dan terima kasih untuk kehadiran kita. Saat ini mari kita sama-sama menyaksikan, kita sama-sama melaksanakan ibadah pemberkatan pernikahan kudus antara Rahayu dan Tri Purwadi. Dan ya, kita sama-sama berdoa acara dari awal pertengahan hingga akhirnya dapat berjalan dengan baik. Nah, saya persilakan kita bangkit berdiri, dan untuk calon kedua mempelai beserta keluarga besar kedua mempelai itu mempersiapkan diri memasuki ruangan. Sementara kedua mempelai memasuki ruangan, kita akan angkat pujian Deeper in Love with You, lebih dalam lagi ku mau cinta Yesus. Selalu berada di dekat
dulu ya ibadah pembukaan dan nanti pemberkatan nikah. Setelah itu kita baru akan tutup acara kita hari ini. Dan saat ini kita mau membuka ibadah kita dengan satu pujian. Semua terjadi hari ini itu bukan karena rencana kita manusia yang buat gagahnya kita manusia sehingga semuanya berhasil, tetapi itu karena kasih anugerah Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Kalau hari ini kita ada, kalau hari ini kita masih menikmati nafas kehidupan kita, terlebih lagi hari ini kita dapat menyaksikan dua insan yang akan dipersatukan di dalam pernikahan kudus, itu karena kasih anugerah Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Kita mengucap syukur kalau kita boleh bersukacita bersama-sama dengan keluarga kedua mempelai saat ini, itu karena besar anugerah Tuhan dalam hidup kita dan kita mau bersukacita bersama-sama dengan mereka. Kita akan angkat pujian besar anugerah.
Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada-Mu pada pagi hari ini sebab Engkau baik, telah memimpin anak-anak-Mu dari tempat mereka masing-masing, dan Tuhan tibakan mereka tempat ini dalam keadaan sehat selamat karena berkat pertolongan-Mu Tuhan. Pada jam ini Bapa, kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu dari awal sampai akhir. Biarlah acara ini Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kami semua, sehingga kami dapat mengikuti ibadah pemberkatan nikah pada hari ini dengan pertolongan Tuhan, dengan kasih setia Tuhan yang besar untuk menyertai kami masing-masing pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu berbicara kepada kami. Kiranya Roh Kudus tinggal dalam hati kami, membuat kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan, menjadi makanan rohani jiwa kami. Kami boleh bertumbuh dalam perkara-perkara rohani, untuk kami tetap setia dan setia kepada Tuhan. Berkati siap mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan menggugah hati kami, agar hati kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan boleh bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan subur di dalam kehidupan kami setiap anak Tuhan. Kalau ada roh jahat, kuasa iblis yang mengganggu acara kami pada hari ini, kami pertaruhkan di dalam nama Yesus, kami singkirkan keluar. Biarlah suasana surgawi ada di tengah-tengah kami pada pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saat ini tiba saatnya buat kita untuk kita mendengar firman Tuhan, dan setelah itu nanti dilanjutkan dengan acara pemberkatan nikah yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala Sidang. Kita akan angkat pujian katakan cinta di hatiku. Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa? Demikian juga ketika mereka dipersatukan, tidak ada yang dapat memisahkan kecuali maut, ya. Dan kita akan angkat pujian ini, siapa cinta di hatiku. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya kembali hidupku, Engkau datang menangkan hidupku. Biarlah cinta di hatiku
Kami ucapkan selamat pagi pada semua peserta yang menyaksikan pemberkatan nikah antara pasangan Saudara Tri Purwadi yang Saudari Rahayu. Firman Tuhan berkata, bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis. Artinya, pada hari ini kita bersukacita bersama keluarga besar Bapak, Ibu Jono Sumarto dan keluarga Purwadi atas berkat dan anugerah Tuhan yang memimpin mereka, secara khusus untuk Mas Purwadi, bahwa dulu tidak pernah dipikirkan kalau tulang rusuknya ada di desa Petasan. Nah, puji Tuhan, hari ini kita akan melangsungkan pemberkatan nikah untuk pasangan ini. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam surat Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai ayat 43. Efesus pasal 25 ayat 22 sampai ayat 33 dan pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai pasal 6 ayat yang keempat. Ada di depan sebenarnya, tapi kadang-kadang layarnya tidak mencukupi buatan tulisan. Efesus bisa ditampilkan. Efesus pasal yang kedua, pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai pasal 6 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai pasal 6 ayat yang keempat. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging.
rahasia yang besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini, sebab melalui acara pemberkatan nikah antara pasangan Mas Tri dan Mbak Rahayu, kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua untuk mendengar dengan baik. Beri kami hati untuk mengerti maksud-Mu dan dapat mentaati firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar dan menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, ayat 32 berkata, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaatnya. Keluarga yang sukses. Ini tema renungan kita pada pagi hari ini. Keluarga yang sukses. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, sukses adalah ketika mencapai sesuatu sebagaimana direncanakan, dan ukuran sukses adalah tidak terletak kepada apa yang dilihat oleh manusia. Dia punya gedung yang bagus, punya tabungan yang banyak, dan punya aset yang banyak, dan seterusnya. Ini adalah hal seperti standar yang diputuskan dan ditetapkan oleh manusia sesuai dengan ukuran manusia itu sendiri. Tetapi yang dimaksudkan oleh firman Allah berbicara tentang keluarga, sukses itu adalah di mana keluarga rumah tangga, suami istri, anak-anak, tatkala membangun keluarga, mereka boleh merasakan, menikmati, dan menyaksikan hadirat pertolongan Tuhan dalam keluarga hari pasangan. Mereka diberkati secara rohani, setia kepada Tuhan, takut akan Tuhan, keluarga terutama pada kehidupan jasmani. Sebab firman Tuhan berkata, duduklah bersama dengan rukun. Kesana aku perintahkan berkat. Dia perintahkan berkat dan ilustrasi yang dia pakai, seperti embun dari gunung Hermon mengalir ke bukit Sion, seperti minyak urapan dari kepala Harun meleleh sampai ke ujung telapak kakinya. Itu menggambarkan bahwa Tuhan memberkati tatkala kita takut akan Tuhan, hidup bersama, damai, penuh kasih untuk menyenangkan hati. Kenapa?
Sebab rukun itu perlu. Kenapa rumah tangga yang penuh damai itu perlu? Kenapa persekutuan di keluarga itu perlu? Sebab persekutuan orang percaya itu menggambarkan persekutuan kita dengan Yesus sebagai mempelai laki-laki. Orang percaya disebut mempelai perempuan, Yesus disebut mempelai laki-laki. Dan mesti hubungan jemaat sebagai mempelai perempuan itu harus punya hubungan yang harmonis, intim, dekat, sebab dia mempelai laki-laki yang kelak akan datang kembali di hari akhir. Di Salmasi itu dia akan datang kembali menjemput mempelai perempuan, menjemput salih-salih, dan di sana kita bersukacita bersama Bapa di sorga. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, karena waktu, maka kemarin saya berpikir ada firman Tuhan. Ibu bilang tetap ada waktu singkat, tapi kita juga dikejar waktu yang tidak boleh lama-lama di dalam satu persekutuan banyak seperti ini. Nah, oleh sebab itu hari ini saya tidak bermaksud menyampaikan renungan yang panjang, namun keluarga yang sukses standarnya adalah hidup di dalam Tuhan, dan ada beberapa hal yang penting dilakukan. Kristen yang sukses, kalau kita memperhatikan Alkitab ini memaparkan Allah di atas, kemudian ada Kristus di atas kita, kemudian ada suami, ada istri, kemudian anak. Nah, karena Kristus yang harus menjadi kepala, maka keluarga itu harus berpusatkan Kristus. Jadi dia yang memimpin. Kebiasaan cara hidup kita kembali kepada Dia, sebab kita milik Tuhan. Kenapa harus kembali? Karena keluarga rumah tangga adalah satu lembaga yang didirikan oleh Allah itu sendiri. Kita Kejadian. Kalau Kejadian dan kita Kejadian, kalau Allah yang tidak memberi, mengurniakan penolong bagi si laki-laki Adam, maka manusia tidak berkembang di dunia ini, sebab tidak ada penolong, tidak ada istri. Tapi Tuhan katakan tidak baik manusia hidup seorang diri, maka Dia menciptakan penolong. Oleh sebab itu kepada kita semua, Mas Tri lihat banyak penolong yang karunia, dan harus bekerja sama, saling menghormati, mengasihi, merawat satu dengan yang lain. Dan keluarga yang sukses itu adalah keluarga kita sukses kalau Kristus menjadi pusat kehidupan keluarga kita, karena Dia pemimpin. Jadi Kristus menjadi pusat keluarga kita. Suami istri tatkala dikaruniai keturunan, tahulah mereka untuk mengenal Kristus, bukan hanya mengenal tetapi mengerti siapa Dia dan taat kepadanya, sehingga setiap individu dalam satu keluarga dipimpin oleh Tuhan. Ini rahasia pertama. Keluarga yang sukses, jadikan Tuhan Yesus pemimpin di dalamnya. Terus yang kedua, keluarga kita sukses kalau setiap anggota keluarga berfungsi sebagaimana mestinya. Suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi. Kita dikasihi bukan karena kita baik. Manusia berdosa, tapi Tuhan mengasihi. Maka tidak benar tatkala sang suami cinta kita sampai di sini. Cinta
tindakmu, perkataanmu, sikapmu menyakiti hati saya. Kalau disuruh mengasihi seperti Kristus, maka pengampunan itu tidak pernah berhenti. Salah diampuni, dibimbing dengan kasih. Karena suami harus mengasihi, dan suami itu pemimpin, suami itu imam dalam keluarga. Seorang gembala ya, kaki gembala itu harus dimiliki oleh dari gembala sidang. Bukan berarti jemaat ini semua mengerti maksud kita tatkala kita menjadi gembala. Bukan berarti semua jemaat ini siap dipimpin tatkala jadi gembala. Tetapi jangan lupa kita pemimpin. Saya pernah beritahukan di forum teman-teman, baik waktu saya menjadi pemimpin ketua daerah, sekarang kalau kita sore, ingat kita gembala. Tatkala kita harus mengampuni, tatkala kita disalahkan, melayani mereka dengan penuh kasih. Nanti mereka mengerti. Tujuan kita apa? Sebab jiwa itu penting. Seorang suami kalau dia gembala menjadi pemimpin imam dan keluarga, hal ini perlu diingat. Salah diampuni, dibimbing dengan baik. Saya keluarga rumah tangga ini betul-betul dapat mencerminkan jemaat Tuhan yang adalah mempelai perempuan yang harus memiliki persaudaraan dengan Kristus Yesus. Suami mengasihi istri, apa yang dilakukan? Tunduk bukan berarti setiap suami datang nyembah-nyembah di jalan di depan pintu, tidak. Tapi tunduk dalam arti yang luas, melalui perkataan dan penghormatan kepada suami. Kalau suami salah, nyatakan dan perlu kasih, sebab harus ada kerjasama yang baik. Ada kalau suami bersalah, tidak boleh menceritakan kelemahan suami di luar. Kenapa? Biasa orang menceritakan pada waktu dia muslim. Tetapi perkataan yang terlanjur keluar dan waktu diberikan menyebar di seluruh tempat. Waktu dia damai, bicara itu terlanjur, dia dengar tersirat. Suami saya gini-gini. Padahal waktu dia muslim yang jelas, dia yang menunjukkan menyampaikan kepada suami. Oleh sebab itu, tunduk dan menerima sikap, perkataan, tindakan, dan bisa menyimpan rahasia iman dalam keluarga. Dan yang terakhir, anak tatkala dikawin perturunan, Alkitab katakan, didik dia dalam Tuhan. Jangan sakiti hati anakmu. Jangan sakiti hati anakmu, bukan berarti tidak bisa ditegur. Kalau dia salah, kita katakan bawa opan. Bapak yang masih anak dipukul dengan opan. Artinya didikan itu harus ada, tapi didikan dengan kasih. Bawa mereka kepada firman Tuhan. Karena kelak kita tidak ada, tetapi anak-anak dibesarkan di dalam Tuhan. Mereka menemukan rahasia sumber kehidupan dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan yang terbaik. Dan anak-anak harus taat kepada orang tua. Dan di Kalimantan ya, itu turun-temurun untuk beritahukan kepada anaknya, ingat loh, Bapak Ibu Allahmu di dunia ini. Artinya bukan hanya tunduk kepada Bapak, ajaran dalam Tuhan itu harus ditaati. Kenapa? Sebab tidak pernah seorang ibu mau menjerumuskan anak-anaknya, walaupun karena didikan itu keras, tapi dengan satu tujuan, menjadi satu kebanggaan. Tatkala anak-anaknya berhasil hidup setia dan takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang saya kasih, keluarga yang sukses, jadikan Tuhan pemimpin.
di atas keluarga kita. Keluarga yang sukses, keluarga yang berfungsi sebagaimana Tuhan mengajar. Suami harus mengasihi istri harus tunduk kepada suami. Anak-anak harus taat kepada orang tua di dalam Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini atas kebenaran yang dapat mengingatkan kami untuk hidup diberkati Tuhan, menjadikan Tuhan pemimpin atas keluarga rumah tangga. Keluarga rumah tangga harus taat sebagaimana firman Tuhan mengajar, mendidik keluarga rumah tangga orang percaya. Suami harus mengasihi istri dengan sikap perbuatan dan tindakan. Istri harus menghormati suami dengan sikap perbuatan dan tindakan. Anak-anak harus taat pada orang tuanya di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengar firman. Biarlah Roh Kudus memberkati hati kami, secara khusus untuk keluarga rumah tangga yang akan dinikahkan dalam nikah yang kudus hari ini. Mereka membangun keluarga, tidak baru mereka tidak bersama Tuhan, tapi mereka selalu melibatkan Tuhan sebagai pemimpin dalam rumah tangga mereka, sehingga berkat kuasa dan anugerah Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih, kita akan langsung masuk kepada upacara pemberkatan hari ini atas pasangan Saudara Tri Purwadi dan Saudari Rahim. Dilangsungkan hari ini Rabu 22 Juli jam 11. Dan kami mohon saudara-saudara yang saya kasihi, kita telah berkumpul di sini untuk mempersatukan mempelai laki-laki dan perempuan ini dengan pernikahan yang suci, sesuatu yang mulia dan telah ditentukan oleh Allah sejak semula ketika Adam dan Hawa belum berdosa. Pernikahan yang suci seperti ini menggambarkan kepada kita persekutuan yang ada antara Yesus Kristus dan jemaatnya. Adapun hal nikah yang suci dimuliakan oleh Tuhan Yesus dengan menghadiri pernikahan di negeri Kana di tanah Galilea ketika mujizatnya yang pertama kali diadakannya. Karena itu janganlah barang seseorang memasuki pernikahan dengan tidak mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya, melainkan dengan penuh hormat dan takut akan Tuhan. Kalau saudara yang berdiri di sini akan dinikahkan dalam nikah yang suci ini, karena itu jika ada, sekali lagi, kalau ada barang seorang di antara jemaat pada pagi hari ini menyampaikan alasan yang patut yang dapat menghalangi mereka tidak dapat melangsungkan pernikahan yang kudus ini, maka kami persilakan untuk jemaat dapat menyatakannya
secara khusus saksi yang ditetapkan Bapak Sugeng Sutaryo dan Bapak Darto bisa menyatakan dan mengatakan. Terima kasih. Kalau tidak ada, saya apapun terhadap berlangsungnya pernikahan ini. Sebab itu, Saudara Tri Purwadi dan Saudari Rahayu, oleh karena saudara-saudara sudah mengerti bahwa Allah yang menetapkan pernikahan ini, apakah saudara-saudara, saudara Tri Purwadi dan Saudari Rahayu bersedia dinikahkan dalam nikah yang kudus ini? Sekali lagi sebenarnya, apakah karena saudara sudah mengerti bahwa pernikahan ini rencana dan kehendak Tuhan yang kudus bagi kalian, apakah kalian bersedia dinikahkan dalam nikah yang kudus ini? Haleluya. Kalau bersedia kita lanjut. Gimana saudara? Kalau tidak sedia kita berhenti. Karena bersedia, maka saya akan bertanya kepada kalian berdua, baik pengantin laki dan pengantin perempuan. Tentu pertanyaan ini diharapkan berpasangan dan menyenangkan hati Tuhan, untuk Tuhan meneguhkannya dan jemaat yang ada menjadi saksi. Saudara Tri Purwadi, pertanyaan laki-laki ini, apakah saudara sekarang mau mengambil Saudari Rahayu ini menjadi istri saudara yang sah untuk hidup bersama-sama dengan dia dalam pernikahan yang suci menurut perintah Allah? Bersedia dengan sepenuhnya. Apakah saudara Tri Purwadi berjanji mengasihi Rahayu dan menghiburkan, menghormati dan memelihara dia sebagai istri, baik dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat, dan berjanji menyerahkan diri saudara hanya kepadanya saja dalam kehidupan saudara? Berjanji? Terima kasih. Pertanyaan kepada mempelai perempuan, Saudari Rahayu. Saudari Rahayu, apakah Saudari Rahayu mau menerima Saudara Tri Purwadi ini menjadi suamimu yang sah untuk hidup bersama dengan dia dalam pernikahan yang suci dan memenuhi segala perintah Allah? Mau? Ya, puji Tuhan. Apakah Saudari Rahayu berjanji mengasihi Saudara Tri Purwadi? Berjanji? Puji Tuhan. Dan untuk hidup bersama-sama dengan dia dalam pernikahan yang suci dan mau menurut segala perintah Allah. Apakah Saudari Rahayu berjanji mengasihi dia dan mau menghiburkan, menghormati, merawat dia, memelihara dia, baik dalam keadaan sakit? Apakah Saudari Rahayu berjanji untuk menyerahkan diri Saudari Rahayu hanya kepada Mas
Perwadi selama hidup Mbak Ayu. Berjanji? Puji Tuhan. Tuhan meneguhkan perjanjian kalian. Dan untuk ini kami persilakan mempelai laki dan perempuan dalam hal ini Saudara Tri Perwadi dan Saudari Rahayu untuk saling memasangkan cincin pada jari manis tangan kanan saudara masing-masing, didahului oleh Saudara Tri Perwadi. Amin. Selanjutnya kami mohon Saudara Rahayu mengenakan cincin pada jari manis tangan kanan Saudara Tri Perwadi. Ya. Terima kasih, bisa lepas berharap ke depan lagi. Kalau cincin yang sudah dikenakan pada jari manis saudara masing-masing berbentuk lingkaran yang melambangkan kesucian dan tahan lama. Demikian cincin emas melambangkan kasih sayang yang telah mengikat saudara-saudara menjadi suami istri, yaitu kasih suci yang kekal tidak berkesudahan. Itu melambangkan oleh cincin itu tadi. Pengantin tetap berdiri dan tunduk kepala, berdoa dalam hati. Ya Allah yang Maha Kuasa, yang menjadikan segala sesuatu, sumber segala berkat, dengan menjadi pohon hidup yang kekal. Tuhan memberkati kedua mempelai, memelihara dan meneguhkan perjanjian yang sudah mereka ikrarkan. Kiranya mereka selalu tinggal dalam damai dan kasih yang sempurna dan menurut segala perintah Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Pegang tangan. Saudara Tri Perwadi dan Saudari Rahayu, saudara-saudara sudah mengikat janji pernikahan di hadapan Allah dan jemaatnya dengan berpegangan tangan. Kalian saling percaya. Oleh karena itu, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus saya nyatakan saudara-saudara adalah suami istri. Karena itu, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Silakan berlutut. Berlutut dan berdoa di hadapan Tuhan. Renungkan firman Tuhan atas segala berkatnya untuk orang percaya dan calon untuk kalian berdua. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kau sampaikan pada hari ini kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Sebab berkat ini akan datang kepadamu, dan berkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang.
Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang menghadap engkau, terpukul kalahnya. Bersatu jalan mereka akan memerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumi di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah, yang langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberi segala pekerjaan, sehingga engkau memberi pinjaman kepada bangsa, tetapi engkau sendiri tidak menerima pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia, dan apabila kau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur pada hari ini, di mana Tuhan menyertai dan memberkati Mas Teri Purwadi dan Mbak Rahayu, para maka dinikahkan dan menikah. Tuhan memberkati kesehatan, Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati kehidupan rohani mereka. Sebagaimana janjimu dalam kitab Ulangan pasal 28 yang merupakan dasar doa profetik hari ini yang dinaikkan kepada mereka. Dan Tuhan memberkati mereka untuk menjadi saksi dimanapun mereka berada. Ada sesuatu yang baik dan kehidupan lain sebab mereka diberkati karena mereka takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus di hadapan Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya nyatakan bahwa kalian bukan dua tetapi satu. Kalian adalah suami istri, saudara Tri Perwadi. Kalian saling menghadap, tatap muka, saling menghadap. Silakan saudara Perwadi buka duduk. Penutup muka saudari Rahayu, sebab dia adalah istri. Tatap muka. Bagus. Sekarang engkau boleh menciumnya. Dia adalah istri. Cium. Kemudian silakan menghadap ke belakang. Hari ini Rabu 22 Juli 2020 jam 11:30 kurang 5, saya memperkenalkan kepada jemaat semua, kepada saudara semua, Tuan dan Nyonya Tri Perwadi. Silakan kok tangan. Terima kasih, silakan duduk ke posisi semula, dan selanjutnya kami serahkan kepada Hakim untuk melanjutkan acara pemberkatan nikah ini sampai selesai. Secara khusus ada acara penandatanganan surat nikah kali bersama. Puji Tuhan, acara upacara pemberkatan kita sudah dilaksanakan dengan baik, dan kita bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan sungguh baik, terutama untuk kedua mempelai dan keluarga besar kedua mempelai juga, dan kami mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Tuhan memberkati dengan berkelimpahan baik keturunan, pekerjaan, masa depan, dan biarlah segala rencana yang kalian inginkan untuk ke depan, biarlah dilibatkan Tuhan dalam segala hal, karena hanya Tuhan yang membuat segala sesuatunya berhasil. Dan apapun yang terjadi dalam rumah tangga, biarlah kalian tetap setia, menjadikan Tuhan kepala, sesuai firman Tuhan tadi bahwa Tuhan menjadi kepala dasar yang kokoh dalam setiap pernikahan rumah tangga kalian. Dan kita mengucap syukur juga, saya percaya bahwa kita yang hadir saat ini diberkati, kita boleh merasakan sukacita yang melimpah. Dan acara selanjutnya kita akan penandatanganan surat nikah. Nanti setelah itu baru ada acara sebentar ya, sungkeman sebagai simbol pengabdian, ucapan syukur mereka kepada kedua orang tua mereka yang bagaimanapun juga memiliki peran besar dalam kehidupan mereka, karena tanpa orang tua mereka tidak dapat bertumbuh dewasa, dipersiapkan menjadi orang yang kuat, orang yang mandiri gitu ya, yang memiliki masa depan yang memiliki pengalaman yang luar biasa. Itu adalah peran orang tua dalam membimbing mereka. Dan saat ini kita akan angkat, bukan angkat ya, saya akan baca surat nikah pada hari ini. Gereja Kemah Injil Indonesia terdaftar di Departemen Agama Republik Indonesia nomor 87 tahun 1987 diperbaharui. Akte notaris nomor 14 tanggal 11 Juli 1984. Tambahan berita Negara Republik Indonesia nomor 105 tanggal 30 Desember 1993.
Anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI. Surat nikah nomor 141 garing 22/02 garis miring BPJ GKII garis miring 2020. Segenap jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Kaumanten daerah Jateng 2 wilayah Jawa Sumatera menyaksikan bahwa pada hari ini Rabu 22 Juli 2020 sudah dinikahkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tri Purwadi, nama lengkap dari pengantin laki-laki, dilahirkan di Purworejo 10 Mei 1989 dari orang tua Bapak Kadar dan Ibu Keri Lestari. Dan dari mempelai wanita bernama Rahayu dilahirkan Cilacap tanggal 14 Mei 1992, nama ayah Bapak Sukir dan Ibu Bapak Muda. Demikian ya data kedua mempelai. Dan nanti saksi dari pengantin laki-laki Bapak Darto dan saksi dari pengantin wanita Rahayu Bapak Sugeng Sutaryo. Dan saya akan panggil pertama untuk mempelai laki-laki untuk menandatangani surat pernikahan. Ada 2 lembar ya, satu fotokopi dan yang satu yang asli. Saya panggil Rahayu. Terima kasih. Dan untuk berikutnya saksi dari pengantin pria Bapak Darto, saya persilakan. Terima kasih. Selanjutnya saya panggil Bapak Sugeng. Dan saya undang kepada Ibu Sujono selaku sekretaris pengurus GKI Kaumanten, saya persilakan. Terima kasih. Demikian acara penandatanganan surat nikah pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat dan saya serahkan kembali kepada Bapak Kepala Sidang untuk diserahkan kepada kedua mempelai. Penandatanganan surat nikah sudah selesai dan kiranya nanti surat nikah ini dapat dipergunakan dengan baik untuk pencatatan sipil ya. Dan terima kasih sekali lagi, selamat menempuh hidup baru, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk selanjutnya langsung saja kita akan memasuki acara sungkeman gitu ya.
kita lakukan dengan sederhana. Tetapi memang kalau acara seperti ini kayaknya kalau tidak melakukan musik-musik ini kayaknya kurang lengkap gitu ya. Sebagai satu bentuk pengabdian, karena kalian bisa sampai ada hari ini itu karena peran besar kedua orang tua. Tanpa mereka kalian tidak mungkin bisa besar, dewasa, bertumbuh, mempersiapkan diri untuk memasuki keluarga, dan nantinya juga kalian akan menjadi orang tua yang memiliki anak. Dan biarlah apa yang sudah diteladankan orang tua itu turun kepada kalian, dan kalian boleh mengajarkan itu kepada keturunan kalian nantinya. Dan nanti secara bergantian ya, terlebih pertama-tama saya persilakan untuk bangkit berdiri terlebih dahulu ya. Boleh menghadap kedua orang tua kalian gitu ya, dan ya menghadap dulu ya. Nanti bergantian terlebih dahulu silakan kepada kedua orang tua dari pihak yang pihak mempelai wanitanya. Dan kalian dulu mungkin orang tuanya satu, tapi sekarang dua, dan ketika dinikah kalian sudah menjadi satu, kedua orang tua ini sama-sama orang tua kalian. Jadi jangan membedakan, nah ini orang tuaku, ini orang tuamu, gitu ya. Tetapi kasih itu sama-sama. Orang tua yang laki besar kasihnya juga sama dengan orang tua yang perempuan, gitu ya. Biarlah menghormati, dan sebagai orang tua, bapak ibu, biarlah terus. Orang dunia kadang-kala anaknya bertengkar malah orang tuanya ikut, gitu ya. Tetapi dalam hal ini jangan, gitu ya. Tetapi biarlah serahkan kepada mereka, support mereka secara positif, dukung mereka secara rohani, gitu ya. Dan percaya bahwa Tuhan menjadi kepala, segala sesuatu dapat diselesaikan dengan baik, gitu ya. Bahkan biarlah menjadi pemimpin dengan berkepala dingin apapun nantinya, gitu ya. Karena setiap rumah tangga pasti akan ada kerikil, akan ada masalah, beda pendapat, gitu ya. Karena saudara yang satu kandung aja bisa berbeda-beda karakter, apalagi ini dengan latar belakang yang dari mana gitu ya, dipersatukan gitu, pasti banyak hal yang akan terjadi nantinya. Tetapi bapak ibu sebagai orang tua dukung mereka apapun yang terjadi. Dan anak-anak yang dinikahkan hari ini, Rahayu, Masri, gitu ya, biarlah kalian tetap memandang mereka ini sama-sama. Jangan ini orang tuaku, ini orang tuamu, gitu ya. Berbeda, membeda-bedakan, tapi tidak. Mereka semua sekarang orang tuamu, mereka semua adalah keluarga besarmu. Silakan kepada kedua mempelai, silakan sujud. Apa yang mau kalian ucapkan kepada orang tua saat ini, silakan. Terima kasih sebagai suatu bentuk pengabdian ya. Bersyukur kepada Tuhan bahwa kalian boleh hadir di tengah-tengah mereka. Terus walaupun Bapak Ibu Jono adalah Mbak, gitu ya, tetapi Rahayu dari kecil dirawat ya sama Mbak, gitu ya. Dan mereka punya peran besar terhadap Rahayu, gitu ya. Kalau Rahayu dewasa sukses itu tidak pasti peran besar Bapak Ibu Sujono dalam mendidik Rahayu. Sehingga Rahayu sekarang juga bersyukur pada Tuhan pertemukan suami, gitu ya, yang saya yakin tak takut akan Tuhan, gitu ya. Bahwa rencana dan waktu Tuhan itu yang terbaik, gitu kan. Mungkin rencana Rahayu, jodohku kayak apa ya, masa depanku nanti seperti apa ya, aku ketemu jodohnya bagaimana ya, gitu ya. Tetapi Tuhan itu luar biasa, waktu Tuhan sangat baik. Setiap cobaan, setiap tantangan yang dihadapi, pada akhirnya di ujung sana Tuhan sediakan berkat yang melimpah. Tuhan pertemukan suami yang luar biasa, yang taat takut akan Tuhan, gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Selanjutnya kepada orang tua Masri, terima kasih Bapak Ibu boleh menerima Rahayu sebagai menantu, dan saya yakin mereka juga mengasihi Rahayu sebagai anak perempuan, gitu ya. Dan terima kasih untuk peran kalian juga untuk mendidik Masri juga dewasa dan mempersiapkan anaknya menuju ke pernikahan itu, karena kasih Bapak Ibu sepanjang masa, gitu ya.
katakan bahwa kasih Bapak Ibu itu sepanjang masa tidak dapat dibalas dengan apapun. Sebesar apapun anak memberikan apapun itu kepada orang tuanya tidak cukup gitu ya membalas kebaikan orang tua. Jadi hargailah orang tua ketika mereka masih hidup. Jangan ketika mereka sudah tidak ada bersama kita baru menyesal gitu. Kenapa ya aku tidak memberi yang terbaik buat mereka. Nah, di saat mereka masih hidup, hargai mereka, kasihi mereka gitu ya, karena benar-benar tanpa orang tua tidak ada yang sempurna, tetapi mereka sudah berjuang untuk anak-anaknya. Bayangin ya, kalau mungkin anak yang muda yang belum menikah, yang mempunyai anak belum paham gitu, tetapi ketika sudah memiliki anak, oh iya ya, ternyata kasihnya orang tua luar biasa. Ketika anak menangis, orang tua pun ikut ngerasain gitu ya. Ketika anak sakit, bahkan ketika kalian bayi, orang tua pun tidak bisa istirahat dengan tenang gitu ya, tidak mengenal lelah, 24 jam terus berjaga untuk menjaga anak-anaknya gitu ya. Ketika sesuatu terjadi terhadap anaknya, orang tuanya pun rasanya seperti kehilangan sesuatu gitu ya. Jadi hargai mereka ketika mereka masih ada, karena tidak selamanya orang tua akan terus bersama anak, dan tidak selamanya juga anak akan terus bersama dengan orang tuanya. Jadi mungkin ini nasihat buat kita semua bahwa kita mau terus menghargai keberadaan mereka, menghargai jasa-jasa mereka, dan kita mau terus mengasihi mereka tanpa atau mati lampu. silakan duduk. Ini kayaknya mati lampu atau mungkin anjlok di sini aja ya. Tapi mengucap syukur sih, acara sudah selesai. Kalau ini memang mati lampu dari pusat gitu, kita mengucap syukur karena acara hampir selesai, berpas gitu ya. Coba kalau tadi matinya dari tadi wes pulsa habis. Halangin enggak, udah diisi. Nah, itu Mbak Resti lari ya, pulsa. Enggak, udah diisi tadi. Udah diisi. Ya udah. Mati lampu. Kemudian acara pemberkatan nikah dari awal sampai akhir selesai, dan kita memasuki pemberkatan. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan menyertai pada pemberkatan nikah hari ini dari awal sampai akhir. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Tuhan memberkati kita semua. Dan Tuhan tolong juga rangka terakhir persembahan khusus keluarga, Tuhan memberkatinya, Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah mempersembahkan yang telah. Terima kasih Bapa, dan Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berhaleluya. Amin. Jangan lupa dulu ya, kita masih akan jalankan persembahan secara khusus keluarga besar mempelai. Kedua mempelai ini merupakan persembahan sulung dari kalian ya. Dan persembahan tidak dijalankan, jadi silakan Bapak Ibu maju ke depan secara tertib ya, jangan berdesak-desakan. Kita masih tetap social distancing, jaga jarak gitu ya. Kita akan angkat pujian waktu Tuhan. Biar kita tahu waktu Tuhan itu yang terbaik. Darah awas dah.
kita melangkah terutama untuk kedua mempelai. Silakan duduk. Saat ini kita akan tutup ibadah kita dengan doa sekaligus doa berkat, dan jangan lupa ya, dari keluarga mempelai sudah menyiapkan berkat rohani. Jadi boleh dibagi Pak, tapi kita berdoa dulu untuk berkat jasmani ini. Dan setelahnya jangan lupa mungkin ada sesi foto, ada kita juga bersalam-salam. Enggak salam-salaman ya, jangan salam-salaman. Ingat juga di norma jangan salam-salaman. Kita mengucapkan tapi cukup dengan seperti ini aja ya, jangan menutupi juga. Jadi nggak perlu deh salam-salaman karena situasi saat ini gitu ya. Kita belajar, orang Indonesia kan terkenal dengan ramah, ketemu orang mesti salaman gitu ya. Makanya kadang-kadang susah untuk meninggalkan hal itu gitu loh. Tahu gitu ya, tapi semua orang yang lainnya kalau nggak salaman kok kayaknya kurang gitu ya. Tapi ya mulailah kita belajar gitu ya sampai situasi normal kembali. Udah ditutup apa? Saya persilakan kepada Bapak Pembela Sidang. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucapkan yang kami menyertai untuk iman-Mu dapat mempersilahkan persembahan syukur kepadamu dan kami sungguh keluarga mempelai. Tuhan memberkati segala bentuk persembahan kepadamu. Tuhan memberkati sumber dan juga kami mengucap syukur dan pelayanan mempelai dan perempuan. Lupa makanan dan selalu berkat dan terima Tuhan memberkatinya, memberkati sumber dan yang sempurna. Masa Bapak dalam dari awal sampai saat ini kami sampai selesai portal sebagainya Tuhan tiada memberikan semua dari segala hal. Terima kasih Bapak akhir Tuhan ini. Terima kasih damai dan anugerah Tuhan menyertai kita semua. Puji hormat dan kemuliaan hanya untuk Bapa di surga dan kekal sampai kekal. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa.